Putri. Pengertian sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan menurut tim perumus penyusun pedoman pendidikan, media pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses mengajar. Maaf Putri, bisa digeser lah soalnya kelindungan ini sama... maaf. Maaf, saya ulang kembali. Pengertian sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan menurut tim perumus penyusun pedoman pembukaan media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Next. Pengertian pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Fatur, pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus-menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara berhati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, hal ini sangat penting, terutama jika dilihat dari aspek biaya. Mohon maaf, saya akan melanjutkan presentasi karena HP Rafliani mati. Sedang. Baik, tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. 1. Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting, terutama jika dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut. Yang kedua, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. 3. Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Yang keempat, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Macam-macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ditinjau berdasarkan sifat, ada 4 macam, yaitu A. Pemeliharaan perlengkapan yang bersifat pengecekan, B. Pemeliharaan yang bersifat pencegahan, yang C yang bersifat perbaikan ringan, dan D perbaikan berat. 2. Ditinjau berdasarkan waktu pemeliharaan, ada 2 macam, yaitu yang pertama pemeliharaan sehari-hari dan yang kedua pemeliharaan berkala. Prinsip pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
Menurut Minrati 2011, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menata ruang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, suatu tata ruang yang baik adalah tata ruang yang memungkinkan semua personal tata usaha dapat menempuh jarak yang sependek-pendeknya dalam setiap menyelesaikan pekerjaan ketata-usahaannya. Yang kedua, bagian-bagian kantor lembaga yang memiliki tugas atau fungsi yang sama dan saling berkaitan hendaknya diletakkan secara berdekatan. Yang ketiga, tata ruang yang ideal pada dasarnya adalah tata ruang yang menempatkan para personel dan alat-alatnya berdasarkan alur proses kerjanya. Yang keempat, kantor yang baik adalah kantor yang punya ventilasi. Oleh karena itu, meja dan perabot lainnya harus diatur sedemikian rupa sehingga tiap bagian kantor mendapatkan cahaya dan pertukaran udara yang cukup. Yang kelima, tata ruang yang baik adalah tata ruang yang memanfaatkan ruang semaksimal mungkin. Oleh karena itu, suatu tata ruang baik adalah tata ruang. Maaf, kepotong. Lanjut. Itu lanjutannya bisa dilihat di makalah. Tahap pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. Menurut Brandley dan Arifin 2012, tahap dalam memelihara sarana prasarana sekolah dapat dirumuskan menjadi 5P, yaitu P1 penyadaran, yang kedua pemahaman, yang ketiga pengorganisasian, yang keempat pelaksanaan, yang kelima pendataan. Penjelasannya, P pertama ialah penyadaran, yaitu upaya menemukan kesadaran kepada warga sekolah tentang pentingnya pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang P kedua, pemahaman, yaitu memberikan pemahaman tentang program pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga ialah pengorganisasian, maksudnya penyusunan struktur organisasi pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dan pembagian tugas wewenang serta tanggung jawab. Yang keempat adalah pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana sekolah secara teratur sehingga menjadi suatu kebiasaan aktivitas sekolah. P yang kelima yaitu inventaris sarana dan prasarana ditinjau dari ketersediaan dan kondisinya. Kesimpulan ini ya setelah penutup atau langsung ke sesi tanya jawab? Nanti aja setelah selesai kesimpulannya. Oh, ya. Langsung sesi tanya jawab aja dulu. Baik, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa menyertakan nama. Dua aja ya, dua penanya aja.